jejak penaklukan dan jejak perlawanan. Kerajaan Aceh Darussalam versus Kerajaan Belanda. Kutaraja, 8 April 1873, di pantai Kuta Pantai Cermin, wilayah Banda Aceh. 3.000 pasukan Belanda mendarat. Letusan senapan menyala-nyala sebagai genderang penyerangan. Dari 22 kapal perang yang sudah menunggu di perairan Aceh selama 1 minggu menekan Sultan, mengalir pasukan kolonial yang ingin menguasai Aceh. Dan pecah beberapa hari. Hasilnya, ekspedisi itu gagal dan Mayor Jenderal Kohler tewas. Batavia pun murka dan mengirim ekspedisi kedua di dalam jumlah kekuatan yang berlipat-lipat. Perang Aceh berlangsung sampai tahun 1904, tetapi pertempuran di sana-sini masih berlanjut sampai tahun 1914. Dibandingkan dengan kawasan lain di Nusantara, para pejuang Aceh sudah berbekal senjata api. Mereka akrab dengan senapan laras panjang, selain rencong, tombak, atau kelewang. Memang, sejak kedatangan Belanda, mereka mencium gelagat ambisi kolonialis itu. Sepanjang Agustus 1873, Aceh memasukkan 5.000 peti mesiu dan 1.349 peti senapan dari Pulau Penang. Pasukan Belanda masuk Kutaraja, menjadikan pemasok persenjataan sebagai kendaraan pengangkut. Dengan cara itu pula, alur pasukan mengalir ke desa, melintasi hutan dan sungai, namun sergapan demi sergapan mengintai. Di sebuah bukit di Bate Ili, Pidi, 3 Februari 1901, Jenderal Johannes van Hees nampak bermanggu diiringi stafnya melihat pertempuran dari kejauhan. Perlawanan besar melahirkan nama besar. Ada para panglima seperti Tengku Syekh-Ditiro, Panglima Polim, Cut Nyadin. Ada juga penjaga macam Tengku Cik Pantikulu. Siasat tokoh perang Aceh beraneka. Tengku Umar, Amirul Bahri, Panglima Laut wilayah Barat Aceh, pernah nekat menyerang kapal api Hok Kanton dan sukses mengambil alih. Dia juga memperdaya Gubernur Militer Zekerhoff dengan berpura-pura bergabung, padahal targetnya adalah untuk mendapatkan uang dan senjata dari Belanda yang kemudian digunakan untuk menyerang Belanda. Lain lagi Tengku Syekh-Ditiro. Pasukan-pasukannya dari kampung-kampung heroik melancarkan pertempuran sampai ilahi memanggil. Kerinduan ajal syahid yang diyakini berbalas surga. Di belakangnya, bayangan Tengku Cik Pantikulu, si penulis hikayat Perang Sabil. Demi badan terkapar rebah, tunangan datang darah sorga, pangku kepala hapus darah, alhamdulillah ucapkan puja. Mati syahid sakit tiada, sama seperti mengerat kuku. Jangan katakan mati mereka, mujahid abid hidup selalu. Terima kasih
kepada yang sudah bergabung dan menonton. Demikian sekilas sejarah perjuangan rakyat Aceh ketika melawan kolonial Belanda dalam upayanya menjajah Aceh. Ada jejak penaklukan, ada jejak perlawanan. Assalamualaikum warahmatullahi